Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kartono dan teman-teman sekalian. Jadi di kesempatan kali ini kami akan membahas game yang berjudul Tic-Tac-Toe. Jadi sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Perkenalkan nama saya Valisa Vina dengan NIM 187241012. Saya Fitur Ahmad dan Bina Mencaya dengan 18724 dengan saya Muhammad Rasya dengan NIM 187241091. Next. Jadi di tujuan ini, program ini mensimulasikan permainan tic-tac-toe antara pemain manusia dan komputer. Tujuan dari permainan ini adalah ada tiga. Yang pertama membuat tiga simbol yang sama secara horizontal, vertikal atau diagonal pada papan 3 kali 3. Yang kedua ada pemain manusia menggunakan simbol O, sedangkan komputer menggunakan simbol X. Yang ketiga ada permainan berakhir jika salah satu menang atau papan sudah penuh atau seri. Next. Jadi di aturan permainan kali ini, eh, yang pertama ada papan permainan berbentuk kotak 3 kali 3 dengan total 9. Posisi bernomor 1 hingga 9 seperti gambar di bawah ini. Yang kedua ada komputer selalu memulai lebih dulu dengan simbol X. Next. Selanjutnya, pemain memasukkan angka 1 sampai 9 untuk memilih posisi yang diinginkan saat gilirannya. Lalu setiap posisi hanya bisa diisi sekali. Jika posisi sudah terisi, pemain akan diminta untuk memilih lagi. Lalu setelah setiap giliran, papan akan ditampilkan ulang dan program juga akan meriksa apakah ada pemenang atau permainan sudah selesai atau seri. Next. Selanjutnya, di permainan berakhir jika komputer X membentuk tiga simbol X dalam satu baris, kolom, atau diagonal. Itu disebutnya komputer menang. Lalu kalau pemain atau simbolnya O membentuk tiga simbol O dalam satu baris atau kolom atau diagonal, itu berarti pemain menang. Dan semua kotak itu terisi dan tidak ada pemenang, itu hasilnya seri. Next. Nah, selanjutnya Java untuk tic-tac-toe. Next. Jadi di awal fungsi main ini kita melakukan dua hal penting. Yang pertama inisialisasi board dan giliran. Kita membuat objek board dan mengatur giliran awal ke satu. Artinya komputer atau X akan jalan duluan. Selanjutnya penjelasan permainan. Program memberitahu pemain bahwa mereka akan melakukan bermain tic-tac-toe. Dinyatakan juga bahwa komputer bermain sebagai X dan akan mulai duluan. Next. Next. Selanjutnya kita masuk ke inti logika permainan di dalam loop utama. Nah, loop utama ini menggunakan while X game over untuk terus menjalankan permainan sampai ada pemenang atau seri. Terus giliran pemain dan komputer. Jika giliran main satu, berarti giliran komputer atau X dan X komputer move dijalankan. Jika tidak, berarti giliran pemain atau O dan program menjalankan player move. Peng- Yang terakhir, pengecekan kemenangan. Setelah setiap langkah, dicek apakah ada pemenang dengan X winner. Nilai min satu artinya belum ada pemenang. Nol berarti komputer menang. Dan satu berarti pemain menang. Dan selain itu berarti seri. Next. Nah, yang ketiga ini ada fungsi player move. Di sini pemain diminta untuk memasukkan langkah mereka yang bernama input posisi. Pemain diminta memasukkan angka 1 sampai 9 sesuai posisi pada papan 3 kali 3. Nah, selanjutnya konversi ke baris dan kolom. Angka tersebut dikonversi ke format array. Baris itu posisi min 1/3, kolom posisi min 1/3.
validasi input. Program nanti akan memeriksa apakah posisi valid dan belum diisi. Pengulangan jika salah. Kalau input tidak valid atau kotanya sudah diisi, pemain diminta mengulang sampai input benar. Next. Selanjutnya pada kelas board, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konstruktor board dan fungsi display. Jadi untuk konstruktor board sendiri bertugas menginisialisasi permainan saat objek dibuat. Konstruktor menerima parameter turn untuk menentukan pemain yang mulai, apakah X atau O. Selanjutnya ada fungsi display. Fungsi display ini bertugas menampilkan papan permainan ke konsol uh, dalam format sesuai tampilan pada tic-tac-toe. Algoritmanya di sini yang pertama ada looping. Yang pertama yaitu untuk melakukan pengulangan sebuah baris, lalu di dalamnya ada pengulangan C itu untuk melakukan tiap sel. Lalu di dalam pengulangan C atau selnya terdapat uh, perkondisian switch case, di mana jika uh, nilai dari sel itu adalah O, maka akan menampilkan, maaf, jika uh, di dalam sel itu adalah nol, maka akan menampilkan string kosong. Lalu jika uh, data dalam sel tersebut adalah satu, maka akan menampilkan X. Jika dalam sel tersebut adalah satu, maka akan menampilkan O. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi setboard. Fungsi setboard sendiri memiliki parameter baris dan kolom dengan tipe data integer. Nah, fungsi setboard sendiri adalah menempatkan simbol pemain di papan dengan mekanisme mengecek apakah kotak target kosong. Jika kosong, maka diisi dengan nilai turn yaitu X atau O. Lalu mengganti giliran, turn sama dengan min turn, yang artinya jika satu maka akan diganti dengan satu. Lalu ke, mengembalikan dengan return true. Jika tidak kosong, lalu akan mengembalikan return false. Selanjutnya ada fungsi winner. Fungsi winner sendiri adalah untuk mengecek kondisi apakah ada yang menang. Pengecekan sendiri ada dua kali dengan pengulangan dua kali juga. Yang pertama, pengecekan ada tiga baris horizontal, lalu ada tiga kolom vertikal, dan juga ada dua kolom kiri atau kanan bawah. Dengan return, jika return win satu, itu adalah X sama dengan yang menang. Lalu jika return adalah satu, maka player atau O yang menang. Lalu jika nol, maka belum ada pemenang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi game over dan reset board. Yang pertama, fungsi game over sendiri adalah menentukan akhir player win. Yang pertama ada pengecekan winner. Jika tidak sama dengan nol, maka akan return true, yang artinya permainan akan selesai. Dan lalu ada pengulangan jika terdapat uh, sel yang berisi nol, maka akan return false, yang artinya permainan belum selesai. Dan yang paling bawah sendiri adalah return true, artinya akan selesai. Lalu ada fungsi reset board. Fungsi reset sendiri adalah mereset papan ke kondisi awal dengan mengubah semua nilai sel akan menjadi nol atau kosong. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi find base move. Yang pertama, saya di dalam find base move ada inisialisasi variabel kotak kosong dengan fungsi empty count. Lalu di bawahnya ada pengulangan, ada pengecekan jika kotak kosong sama dengan 9, maka akan mereturn 7, yang artinya dia akan uh, di mana pengecekan ini jika semua sel masih kosong, maka akan mengambil sel
di angka 7 ya, atau sel baris kedua kolom ke 0. Lalu di bawahnya ada pengecekan lagi jika kotak kosong terdapat 7 sel, maka akan melakukan pengambilan, maka akan ada pengecekan uh, untuk mengecek sisi atas, bawah, akan mengecek sisi corner terlebih dahulu yang pertama, dari pojok kiri atas, pojok kiri atas, pojok kiri bawah, pojok kanan atas, dan pojok kanan bawah. Jika kosong maka akan diisi eh, pojok kanan atas, atau jika kolom 2 baris 2 kolom 1 ada ternyata kosong, maka akan diisi kolom tersebut. Kondisi kedua yaitu kotak kosong sama dengan 7, di mana akan melakukan pengecekan jika kotak kosong terdapat 2 sel yang sudah terisi, maka komputer akan mengambil langkah ketiga. Lalu pada pada fungsi find base move bagian 2 terdapat variabel langkah menang eh, dengan mengisi fungsi find base move bagian 2. Variabel variabel langkah menang ini untuk mencari langkah yang dapat membuat komputer menang dengan menggunakan fungsi event based move dengan parameter min 1, yang artinya min 1 itu adalah pergerakan dari komputer. Lalu di bawahnya jika ada 3 langkah menang tidak sama dengan min 1, maka akan mereturn langkah menang tersebut. Lalu ada variabel blokir pemain dengan menggunakan fungsi event based move parameter 1, yang artinya jika pemain atau player terdapat langkah selanjutnya yang bisa membuat player menang, maka akan melakukan pencegahan dengan mengambil langkah tersebut. Lalu ada uh, integer array dengan nama variabel pojok yang berisi 1, 3, 7, 9, yang artinya kolom atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, dan kanan atas. Lalu di bawahnya ada pengulangan uh, yaitu integer move dari uh, array pojok. Di dalamnya ada uh, perhitungan dengan di variabel r, yaitu move dikurang 1 dibagi 3 untuk mengambil baris. Lalu ada variabel c, yaitu move dikurangi 1 lalu dimodulus 3 untuk mendapatkan kolom. Lalu di bawahnya jika uh, sel 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 tersebut ada alat sama dengan 0, maka akan return move. Lalu di bawahnya ada pengecekan uh, kolom 1 baris 1 kolom 1 jika sama dengan 0, maka akan mereturn 5 atau mengambil sisi tengah. Lalu di bawahnya ada pengulangan, uh, itu ada untuk mendapatkan baris yaitu I bagi 3, lalu kolom itu dengan I dimodulus 3. Lalu di bawahnya ada pengulangan pengecekan jika sel tersebut 0, maka akan I plus 1. Lalu di bawah sendiri akan mereturn min 1. Lalu selanjutnya ada fungsi empty count, yaitu fungsi empty count sendiri menghitung berapa banyak kotak kosong yang di papan sekarang dengan menginisialisasi variabel count sama dengan 0. Lalu ada pengulangan yaitu baris, lalu kolom, dan di dalam pengulangan kolom akan ada pengecekan jika sel sama dengan 0, maka akan count plus. Artinya count akan bertambah 1. Lalu ada uh, fungsi find base move. Di sini fungsi ini
bertujuan untuk mensimulasi kemenangan dalam satu langkah. Mekanismenya mengecek semua kotak kosong, lalu simulasi akan menyimulasikan penempatan simbol pemain, mengecek apakah bisa menang di langkah berikutnya dengan parameter pemain. Lalu di akhir akan mereturn win 1. Di sini saya akan menjalankan program dari kelompok kami. Di sini saya akan menjalankan program dari kelompok kami. Kira apa eh, player bisa mengambil posisi 1 sampai 9 jika saya mengisi SL 5, lalu saya mengisi SL 4, lalu saya mengisi sel 3, terus saya akan mencegah komputer di sel 8 dan permainan akan terjadi seri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.